Yang jelek lagi nih. Tuh. Plat BK berasal dari kota mana? Kode plat BK digunakan di wilayah Sumatera Utara. Terus juga tuh suara knalpot orang ini masuk juga tuh. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Nah teman-teman, sekarang ini kita berada di Jalan Soekarno-Hatta. Sekarang kita ini mau membahas, banyak orang bilang itu suspensi Terios dan ras itu seperti gerobak teman-teman. Kali ini kita coba ya dengan suspensi standar, juga dengan ukuran ban standar, mobilnya masih standar. Apakah memang yang seperti dirasakan oleh kebanyakan orang, suspensi Terios itu bisa membuat sakit pinggang? Nah, sebenarnya teman-teman ya, ini saya sudah gunakan mobil ini selama 1,5 tahun. Jadi, selama ini saya belum menemukan yang namanya sakit pinggang pada saat menggunakan Terios. Akan tetapi ya, banyak sekali komentar-komentar yang bilang mobil ini buat sakit pinggang, mobil ini buat mual. Nah, ini saya gunakan di jalanan yang bisa dikatakan ini adalah jalan lintasnya teman-teman ya. Saya rasa kalau misalnya sakit pinggang mengendarai ras dan Terios itu besar kemungkinan itu orang yang mengendarai mobil tanpa minum teman-teman. Kalau kita kekurangan cairan pada saat nyetir mobil bisa menyebabkan sakit pinggang. Jangankan nyetir mobil teman-teman ya, kita saat di kantor pun kurang minum dan duduknya lama, nggak gerak, nggak stretching itu bisa sakit pinggang. Karena saya dulu mengalaminya teman-teman ya. Saya lama duduk, kurang minum, saya sakit pinggang dan saya periksakan ke dokter. Dan dokter bilang Anda kurang minum pada saat bekerja. Dan dokter pun menyarankan saya untuk ronsen karena ditakutkan nanti adanya batu ginjal. Nah itu teman-teman yang kita khawatirkan kalau kita kurang minum. Nah, maka dari itu teman-teman ya, untuk kita membawa mobil perjalanan jauh itu kalau misalnya sakit pinggang bisa kita cek ke dokter. Yang kita takutkan adalah kita ada penyakit lain tapi menyalahkan mobil, teman-teman. Itu sebenarnya bukan dari faktor mobil, tapi itu adalah kesehatan kita yang kondisinya kurang baik. Ini mobil ini walaupun jalannya jelek, walaupun jalannya rata kayak gini ya, saya belum pernah menemukan sakit pinggang. Dengan catatan ya, itu saya minum dengan cukup. Saya mendapatkan asupan cairan yang cukup teman-teman. Jadi kita nggak sakit pinggang. Tapi kalau misalnya kita nyetir terus nggak ada minum, nggak minum ya pasti saya pun sakit pinggang teman-teman. Nggak usah nyetir teman-teman. Kita duduk seharian di tempat kerja aja nggak minum itu rasanya sakit banget pinggang teman-teman ya. Kalau di Terios ya yang katanya seperti gerobak ini nih di jalanan yang lurus tanpa macet, memang rada cor beton ya, belum aspal. Memang kalau untuk kekedapan kabin kalau Terios dan ras itu emang kurang teman-teman. Ini padahal kita udah tutup rapat, tapi untuk kebisingan di luar itu masih sangat terdengar. Yang pertama itu kebisingan dari perputaran roda atau ban masuk ke dalam. Terus juga tuh suara knalpot orang ini masuk juga tuh. Tuh suaranya knalpotnya masuk. Terus juga angin itu masih cukup terdengar teman-teman ya. Kalau di dalam kabinnya Terios dan ras ini. Kenyamanan juga memang nggak bagus-bagus banget teman-teman ya. Ya itulah tadi mobil ini SUV. SUV itu kan Sport Utility Vehicle, yang artinya adalah mobil ini adalah untuk dipergunakan sport, olahraga lah ya, kalau kita bahasa awamnya ya, olahraga. Berarti mobil ini diperuntukkan untuk bergerak, beda dengan MPV. MPV itu mengutamakan kenyamanan penumpang, multi-purpose vehicle. Jadi untuk serbaguna ya, termasuk mengutamakan untuk kenyamanan dari penumpang teman-teman. Kalau SUV seperti ini, Fortuner, Terios, ras, Pajero Sport itu kan mobil-mobil SUV yang bisa dikatakan tidak nyaman teman-teman ya. Beda cerita kalau misalnya SUV Honda. Nah, SUV Honda itu kan dia menggunakan rangka monokok yang sama dengan sedan. Berbeda dengan Fortuner. Tuh, seperti itu di depan tuh Fortuner. Toyota Rush, Pajero Sport itu menggunakan frame atau rangka leather frame atau rangka tangga. Nah, jadi makanya dia itu keras-keras karena dia menggunakan rangka dari mobil truk kayak gitu tuh. Sama teman-teman. Ini rangkanya mobil truk yang dibilang ya, itu rangka truk, bukan sama persis ya, tapi modelnya yang sama. Beda kalau misalnya seperti Mazda, terus CR-V. Nah, itu SUV yang mengutamakan kenyamanan, menggunakan sasis monokok. Jadi beda juga peruntukannya. Kalau mereka SUV-nya bagusnya untuk di dalam perkotaan. Sedangkan ini mobil-mobil rangka leather frame ini bagusnya digunakan untuk mobil-mobil yang beroperasionalnya kebanyakannya di luar kota, melintasi jalan jelek, jalan yang tidak rata. Itu mobil ini bisa jadi andalan teman-teman.
Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke jalanan kota. Kalau tadi itu jalan lintas, sekarang kita mulai menghadapi situasi atau kondisi dari kemacetan perkotaan. Mobil dimensi yang cukup besar ya, memang lebih kecil dari Fortuner Pajero ke dalam perkotaan. Kira-kira nyaman nggak sih mobil besar seperti ini masuk ke kota? Ini kan jalannya udah nggak bagus juga ya tuh. Jalannya udah bergelombang kayak gini, ada bekas semen-semen jatuh kayak gitu. Ini di Jalan Kolonel Haji Burliat. Di atas sini, ini adalah flyover Simpang Tanjung Api-Api namanya. Tuh, ini jalannya mulai nih keriting. Walaupun di dalam kota mulai keriting karena ini ada perpindahan jalur dari luar masuk ke dalam kota kayak ini. Nih, jalan jelek lagi nih. Tuh. Tuh belakang tuh Fortuner itu lompat-lompat juga tuh belakang itu Fortuner. Karena ya memang Fortuner juga keras suspensinya, nggak bisa dikatakan lembut. Tapi kalau untuk Pajero Sport emang lebih smooth ya teman-teman ya, lebih lembut dibandingkan dengan Fortuner. Nah terus juga teman-teman ya, untuk pengereman dari Terios ini emang nggak bisa dikatakan gigit ya, nggak bisa dikatakan cepat responnya. Emang agak delay juga teman-teman ya untuk pengeremannya. Ya nggak tahu ya apa mungkin di setelnya kayak gitu atau gimana ya, dia nggak langsung cuk kayak gitu tuh enggak, dia masih membutuhkan beberapa detik untuk pengereman ya, makanya kita bisa kita lah, oh di depan itu kiranya kita harus ngerem ya, kita menyesuaikan untuk menekan pedalnya. Nih di depan itu udah mulai macet, yang kita sering temukan itu teman-teman ya, di daerah maju sana itu macet juga teman-teman. Enak nih, ini Android Auto dari Terios sangat kita butuhkan teman-teman ya, saya contohkan. SMA Kusuma Bangsa. SMA Kusuma Bangsa Palembang. Tuh. Jadi kita hands free teman-teman ya, tanpa menggunakan tangan atau ngetik-ngetik lagi untuk perintahnya. Jadi hanya menekan tombol yang ada di setir ini nih, yang ada logo telepon. Ini bisa kita gunakan untuk memutar Spotify, untuk mengarahkan tujuan kita kemana. Ini dia langsung nih, kan sudah saya sebutkan tadi kan, dia langsung mengarahkan di Maps-nya ini teman-teman. Kalau untuk muter lagu juga bisa teman-teman. Nih seperti ini ya. Putarkan lagu pop Indonesia. Mega Hits Pop Indonesia di Spotify. Tuh. Nah, langsung teman-teman, dia langsung muter lagu pop-pop yang ada di Indonesia. Ini seperti ini lagu Rosa ya, langsung diputarkannya. Selain itu, kita juga bisa menerima WhatsApp yang masuk bisa langsung dibacakan oleh Android-nya. Jadi ya memang meskipun mungkin fiturnya nggak terlalu canggih, tapi fitur ini sangat membantu bagi saya ya, bagi saya pribadi dan bagi istri saya. Misalnya saya sedang bawa mobil nih, ada istri WA. Dia masuk ke sini dan kita klik bacakan. Head unitnya akan membaca teman-teman. Misal nih, bacaannya ya lagi di mana. Bisa juga kita balas teman-teman. Dia menanyakan ya, apakah Anda akan membalas? Kita ngomong, iya balas. Apa yang Anda akan balas? Kita juga bisa lagi ngomong lagi nih, ayah sekarang lagi di jalan. Dia langsung ngetik sendiri teman-teman. Nah ada satu lagi teman-teman ya, kalau misalnya kita bingung menanyakan sesuatu nih, misalnya pada saat waktu sholat tuh kapan sih pada hari ini, kita juga bisa bertanya teman-teman, seperti ini ya. Waktu sholat kota Palembang hari ini. Di Palembang hari ini, subuh mulai pukul 4.41 dan matahari terbit pukul 6:04. Selanjutnya, zuhur mulai pukul 12.12, asar pukul 15.36, maghrib pukul 18.20, dan isya pukul 19.33. Waktu sholat ini berdasarkan Kemenak Jakarta Pusat. Nah, itu hal yang sepele teman-teman ya, tapi sangat membantu kita teman-teman. Terus lagi, terkadang ya, anak-anak tuh nanya tuh, misalnya nih ya, ada mobil lewat nih, platnya plat luar. Tuh kayak tadi tuh ada plat BK ya. Plat BK. Anak-anak ini bertanya, ya itu dari mana mobilnya? Tuh kayak ini ya plat B nih, plat B kan. Coba kita tanyakan ke Google. Ini penting juga teman-teman ya. Plat BK berasal dari kota mana? Di situs auto2000.co.id dijelaskan bahwa plat nomor terdiri dari beberapa kode, salah satunya adalah kode plat BK. Kode plat BK digunakan di wilayah Sumatera Utara. Nah, itu sangat membantu teman-teman ya. Nih, seperti ini, saya contohkan sekali lagi ya. Itu kan plat BE ya. Coba kita tanya ya. Plat BE berasal dari mana? Di situs hipajak.id dijelaskan bahwa
Huruf B merupakan kode plat nomor kendaraan yang digunakan untuk kendaraan bermotor yang berasal dari DKI Jakarta. Nah, emang teman-teman ya, terkadang juga ada kesalahan lah. Ini kan seperti layaknya mungkin AI lah ya teman-teman ya. Jadi dia ada sedikit mungkin kadang kesalahan kayak gitu kan. Kalau tadi kan sebenarnya plat BE yang saya tanyakan, tapi dia meresponnya plat B saja. Tapi teman-teman harus juga pastikan itu ponsel yang terhubung itu melalui kabel ya. Ponsel yang terhubung nih melalui kabel teman-teman, dan harus aktif pakai data atau ada kuota. Kalau nggak ada kuota sama aja bohong teman-teman ya. Ya samalah seperti kita bertanya kepada AI sekarang teman-teman. Kita kan harus ada koneksi internet. Mungkin ya di mobil-mobil lain tuh sudah lebih canggih, sudah ada fitur apa kayak BYD dan sebagainya, itu kan ada. Tapi ini menurut kami ya, ini sangat-sangat membantu bagi kami teman-teman. Nah, sekarang saya duduk di baris kedua Daihatsu Terios. Nah, ini kebetulan istri ya yang nyetir. Nah, jadi posisi duduk di baris kedua ini teman-teman, yang katanya mobil ini nggak nyaman, kalau saya bilang ini cukup nyaman ya teman-teman. Kayak di sini ada tas, itu ada Siva dengan tinggi 173. Ini headroomnya masih banyak banget ya. Terus juga dapat AC ya, AC Terios ras itu nggak ada isu cepat rusak atau nggak dingin ya. Pastinya dingin teman-teman. Meskipun di baris ke belakang, baris ketiga itu nggak dapat AC emang. Jadi kalau duduk di baris ketiga kita udah nggak dapat AC, terus juga sempit lah ya. Nah kalau di baris kedua, apalagi istri yang nyetir dengan posisi berkendara dia yang lebih maju posisi tempat duduknya, jadi kaki saya ini bisa mendapatkan ruang yang lebih lega nih teman-teman. Lebih banyak nih ruang kosong. Jika saya duduk di sana itu pastinya lebih ke belakang lagi. Tapi kalau menurut saya itu masih oke dengan tinggi 173 seperti ini. Dapat juga handrest atau armrest ya yang sudah ada panel soft touch-nya teman-teman untuk di tipe R Custom. Terus juga untuk di sini juga dapat hand grip. Nah, jadi ada headrest teman-teman, headrestnya cukup pas ya. Di kepala ini cukup pas, tinggal kita atur saja nih mau atas atau mau turun bisa kita atur teman-teman. Jadi beginilah kalau posisi duduk di baris kedua pada saat disetirin. Jadi nyaman-nyaman aja sih teman-teman ya, dengan penopang kaki yang lumayan sih. Nih lumayan ya. Nah, meskipun saya masih bisa mundur nih. Saya bisa mundur lagi kayak gini nih posisinya dengan tinggi 173. Ya, meskipun di headrest tengah ini nggak dapat ya, nggak dapat headrest, tapi masih cukup nyaman untuk duduk di baris kedua.